Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, kita melanjutkan kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Kita masuk hadis 129. An Luqman yani Ibni Amir qal, kana Abu Darda radhiyallahu anhu yaqul, innama akhsha min rabbi yawmal qiyamah an yad'uwani ala ru'usil khalaiq fayaqulu li ya Uwaimir fa aqulu labbaika rabb fayaqul ma amilta fima alimta. Abu Darda, semoga Allah meridainya, seorang sahabat yang mulia, berkata, sesungguhnya yang aku takutkan, yang aku khawatirkan dari Rabbku nanti pada hari kiamat, yaitu Allah akan panggil aku di hadapan seluruh manusia. Lalu Allah berfirman kepadaku, ya Uwaimir. Aku berkata, labbaik ya Rabb. Lalu Allah Ta'ala berfirman, apa yang kamu amalkan ya terhadap ilmu yang kamu tak ketahui. Subhanallah, hadis ini menunjukkan, akhi, betapa para sahabat orang-orang yang sangat takut kepada Allah. Maka hendaknya kita mencontoh mereka untuk kita merasa takut kepada Allah. Ini dia Abu Darda sangat takut kepada Allah. Abu Darda sangat khawatir dengan ilmu yang ia miliki. Untuk kelak nanti pada hari kiamat akan dipanggil oleh Allah, lalu ditanya tentang ilmunya. Untuk apa diamalkan? Maka sungguhnya ikhwatal Islam, rasa takut kepada Allah adalah merupakan kekuatan yang dahsyat dalam kehidupan dunia ini. Untuk kita senantiasa mengalahkan hawa nafsu kita, untuk senantiasa kita menghancurkan atau mengalahkan syahwat kita dengan rasa takut kepada Allah lah kita bisa meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah, ya akhi, dia tidak peduli. Dia tidak peduli dengan azab Allah. Bahkan dia akan menganggap remeh azab Allah. Sebagaimana halnya orang-orang musyrikin yang tidak takut, bahkan tidak percaya akan azab Allah. Bahkan mereka menantang. Bahkan mereka meminta. Sampai mereka mengatakan, Allahumma in kana hadza huwal haqq min indik fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Ya Allah, kalau memang ternyata yang dibawa Muhammad itu benar dari Engkau, turunkan saja kepada kami batu dari langit. Sampai begitu mereka menantang, karena tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ya ikhwatal Islam, kita orang-orang yang berusaha untuk mengikuti para sahabat Rasulullah, hendaknya kita juga mengikuti tentang bagaimana para sahabat dalam rasa takut mereka kepada Allah. Disebutkan dalam athar bahwa para sahabat itu lebih takut kepada Allah saat sendirian, sedangkan kita takutnya kepada Allah, takutnya saat di hadapan manusia saja. Tapi ketika kita sendirian, kita tidak takut kepada Allah Jalla wa ala, na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Hadis ini juga menunjukkan, ya ikhwah, setiap orang yang punya ilmu hendaknya dia khawatir, seperti halnya kekhawatiran Abu Darda radhiyallahu anhu. Itu akan ditanya setiap ilmunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kamu amalkan? Kamu amalkan tidak ilmumu itu? Namun tentunya saudaraku, ini bukanlah alasan yang bisa diterima bagi orang yang mengatakan, kalau gitu saya tidak menuntut ilmu dulu karena saya takut nggak bisa ngamalin, takut nanti
ditanya oleh Allah pada hari kiamat, apa yang kamu amalkan dari ilmumu? Saya nggak bisa amalin. Jadi kalau gitu saya nggak nuntut ilmu aja. Maka kita katakan kepada orang ini, kamu tidak menuntut ilmu pun akan ditanya oleh Allah. Kenapa kamu tidak menuntut ilmu? Bukankah sudah datang kepada kamu pemberi peringatan? Bukankah Allah sudah turunkan kepada kamu Al-Quran? Sudah datang kepada kamu ya orang-orang yang menjelaskan tentang Al-Quran dan hadis dari kalangan para ulama, para ustadz. Itu pun akan ditanya. Jadi gimana dong? Ya, kita harus menuntut ilmu. Sebab ketika kita tidak menuntut ilmu pun, ya kita salah. Kita berdosa di sisi Allah. Dan ketika kita menuntut ilmu dan sudah punya ilmu, maka kita harus mengamalkan ilmu. Sebab kalau kita tidak amalkan, ilmu akan menjerumuskan kita ke neraka. Jadi tidak menuntut ilmu terancam neraka. Dan menuntut ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu pun terancam neraka. Jalan keselamatan adalah ilmu dan amal. Ya. Namun ini berat bagi orang yang mengikuti syahwat. Ya, sebab alasan orang yang takut tidak bisa mengamalkan ilmu itu karena apa? Karena dia masih ngikutin syahwat. Sebab kalaulah ia hatinya tunduk kepada Allah dan ia sadar bahwasannya syahwat itu akan menghancurkan dirinya dunia dan akhiratnya, dan ia menggunakan akal pikirannya yang cerdas bahwa perintah Allah itu isinya semua kebaikan dan larangan Allah itu isinya keburukan. Artinya semua yang dilarang oleh Allah itu pasti buruk, ya, dan mudarat. Pasti itu akan memberikan kekuatan pada dia untuk ya senantiasa menaati Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan ia merasa takut untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, ya. Inilah yang harus kita pahami, bahwa kita hidup di dunia bukan seperti binatang ternak. Kalau binatang ternak tidak sama dengan manusia. Allah menciptakan binatang ternak karena mereka tidak ada surga bagi mereka, tidak ada neraka bagi mereka. Mereka hanya akan dikisos saja nanti pada hari kiamat. Setelah itu mereka menjadi tanah. Ya. Ketika binatang-binatang itu telah menjadi tanah, saat itulah orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Aduh, andaikan aku menjadi tanah saja. Ya. Saudaraku seiman, kita manusia beda. Allah ciptakan manusia ya karena Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan untuk kita balasan, surga atau neraka. Dan Allah ciptakan manusia tiada lain adalah untuk merealisasikan ibadah kepada Allah. Dan ibadah, saudaraku, tidak mungkin kita bisa realisasikan tanpa rasa takut kepada Allah. Orang yang tidak ada rasa takut di hatinya kepada Allah, tidak akan bisa merealisasikan ibadah dengan benar. Antum melihat ada orang yang sholat, tapi sholatnya tidak khusyuk, tidak tumakninah, dan super cepat. Kenapa? Karena tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ia takut kepada Allah, dia akan khusyuk dalam salatnya. Ya, dia akan tumakninah. Saudaraku seiman, ya. Faedah selanjutnya, hadis selanjutnya, waruya an Abi Barzah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, dan diriwayatkan dari Abu Barzah, semoga Allah meridainya, Rasulullah SAW bersabda, mathalul ladzi yu'allimun nasal khair wa yansa nafsah mathalul fatilah tudhi'u 'alan nas wa tahriqu nafsaha. Rawahul Bazzar. Perumpamaan orang yang mengajarkan manusia kebaikan, namun ia melupakan dirinya, tidak mengamalkan, bagaikan lilin. Ia menerangi manusia, tapi ia membakar dirinya sendiri. Ya. Subhanallah. Dan hadis nomor 131 juga mirip. Wa an Jundub
bin Abdullah atau min an Jundab bin Abdullah al-Azdi radhiyallahu anhu, sahibin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Jundub bin Abdullah al-Azdi, semoga Allah meridhoinya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul ladzi yu'allimun nasal khair wa yansa nafsah, kamathalis siraj yudhi'u lin-nas wa yahriqu nafsah." Perumpamaan orang yang mengajarkan manusia kebaikan tapi melupakan dirinya sendiri, itu bagaikan siraj. Siraj itu lampu minyak, ya. Kalau zaman dahulu itu biasanya, ya, dikasih sumbu, kemudian ada minyaknya, dia pun kemudian menyala. Itu seperti siraj. Dia memberikan cahaya kepada manusia, tapi dirinya sendiri terbakar. Subhanallah. Ini, akhi, ya, untuk orang-orang seperti saya yang, ya, bertugas untuk mengajarkan manusia. Para ustadz-ustadz, demikian pula ikhwah-ikhwah yang suka share ilmu di Facebook, di media-media sosial. Demikian pula orang-orang yang berkhidmat untuk ilmu agama ini, untuk agama ini dengan menyebarkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba dengarkan hadis ini. Semua kita, ya, ditujukan oleh Rasulullah SAW ini kepada kita semua ini, bahwa kalau kita sibuk mengajarkan orang kebaikan, sibuk men-share ilmu di media sosial, tapi kita melupakan diri kita, kita tidak berusaha untuk beramal saleh, tidak mengamalkan apa yang kita sampaikan kepada manusia, maka kata Rasulullah SAW, perumpamaannya seperti apa? Lilin. Lilin menerangi ruangan, menerangi orang lain, tapi ternyata lilin membakar dirinya sendiri. Akankah kita, ya, menjadi seperti lilin, saudaraku? Kita sibuk menyampaikan ilmu kepada orang lain, lalu kemudian kita lupa kepada diri kita sendiri. Kita menganjurkan orang tahajud, kita tidak tahajud. Kita menganjurkan orang untuk beramal soleh, tapi kita tidak beramal soleh. Kita melarang orang untuk jangan berbuat maksiat, kita malah berbuat maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Fala ilaha illallah. Ya, kita takut sekali, ya, ketika kita menyampaikan ilmu, ternyata kita bagaikan lilin, ya, sebatas menyampaikan ilmu. Karena sebagian orang menganggap, saya sudah sampaikan ilmu, berarti saya sudah dapat pahala banyak. Karena setiap orang yang dapat ilmu saya dan dia amalkan, saya dapat pahalanya dari dia. Sudahlah, saya dapat pahala banyak, sudah cukup. Lalu kemudian dia tidak mengamalkan yang ia sampaikan kepada orang lain. Fala ilaha illallah. Ini orang tertipu, ya akhi, maghrur. Ya, dia kira sebatas menyampaikan ilmu dan ia dapat pahala banyak dari orang-orang itu sudah cukup menyelamatkan dia dari api neraka. La. Ya, hadisnya sudah lewat, akhi, tentang ada orang yang dimasukkan ke dalam api neraka lalu ususnya burai keluar dan ia kesakitan, ia berputar-putar. Lalu kemudian penduduk api neraka dia mengerumuninya dan berkata, "Hai fulan, kenapa kamu ada di sini? Bukankah di dunia dulu kamu beramar ma'ruf nahi mungkar?" Apa kata orang ini? "Ya, dulu aku menyuruh kalian kepada yang ma'ruf, tapi aku tidak mengamalkannya. Dan aku melarang kalian dari kemungkaran, tapi aku malah melakukan kemungkaran tersebut." La ilaha illallah. Mengerikan, saudaraku sekalian. Ya. Maka keindahan kita umat Islam, akhi, hanya dengan ilmu dan amal. Itulah siratul mustaqim, jalan yang lurus yang selalu kita minta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami hidayah kepada jalan yang lurus. Karena hakikat as-siratal mustaqim yang astaqim, ya, as-siratal mustaqim dijelaskan oleh Allah apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa itu? Para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin.
Bukan jalan orang-orang yang dibenci. Siapa Yahudi? Kata Rasulullah dalam riwayat Tirmidzi. Kenapa Yahudi dibenci? Karena mereka punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Waladhdallin, bukan pula jalan orang yang sesat. Kata Rasulullah SAW, Nasrani. Kenapa orang Nasrani sesat? Karena mereka beramal tanpa ilmu, tanpa dalil. Berarti jalan yang kita selalu minta apa? Ihdinas siratal mustaqim, yaitu ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Menggabungkan dua perkara inilah ya ikhwah, ya, akan mendatangkan pertolongan Allah Jalla wa'ala. Allah akan menangkan kita di atas seluruh agama kalau kita benar-benar merealisasikan ini. Allah berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan apa? Dengan membawa huda, yaitu ilmu, wa dinil haq, yaitu amal. Untuk apa? Liyudhhirahu 'ala dini kullih. Untuk Allah menangkan ia di atas seluruh agama. Subhanallah. Ya, namun berat, akhi, memang berat. Menuntut ilmu berat. Membutuhkan perjuangan. Mengamalkan ilmu pun berat. Membutuhkan perjuangan untuk melawan hawa nafsu dan syahwat kita. Tapi itulah balasannya pun besar berupa surga Allah. Ya, kesenangan yang selama-lamanya dan abadi di sana. Kita masuk hadis yang ke-131. Wa an Jundub bin Abdullah al-Ajdi wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di kullu munafiqin alimil lisan. Rawahu Tabarani fil Kabir wal Bazzar warwatuhu muhtajjun bihim fis sahih. Dari Imran bin Husain, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang aku paling khawatirkan atas kalian setelahku nanti, itu setiap orang munafik alimil lisan, pintar berbicara. Di sini ya, hubungannya dengan bab ini saudaraku yang sedang kita bahas. Rasulullah mencela orang yang pandai bicara tapi tidak pandai beramal, bagaikan orang munafik, karena ini termasuk perangai-perangai kemunafikan. Ya, karena perangai-perangai kemunafikan itu banyak saudaraku. Maka Rasulullah SAW yang sangat beliau khawatirkan ini, orang munafik tapi alimul lisan, pandai bicara. Dan hadis ini maknanya lebih umum dari bab ini sebetulnya. Karena ketika orang munafik itu pandai bicara, berapa banyak orang akan terpengaruh oleh ya ucapannya tersebut. Berapa banyak orang akan tertipu olehnya. Sebagaimana kita lihat di zaman sekarang, akhi. Ya, orang-orang yang pandai bicara, pandai beretorika, pandai dia bersilat lidah, ya, mengotak-ngatik ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, namun ternyata pemahamannya jauh daripada pemahaman Rasul dan para sahabatnya. Ikhwatul iman, ya, maka ya akhi, Allah Subhanahu wa taala menyifati di dalam Al-Quran orang munafik itu, ya, di antara tandanya di hari apa di dalam ayat surat Al-Munafikun itu, wa in apa namanya dalam surat Al-Munafikun itu, coba saya lihat dulu sebentar. Wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah. Wa yaqulu, apabila mereka berbicara, siapa orang munafik itu, tasma' liqaulihim, kamu akan mendengarkan ucapan mereka. Kenapa? Karena saking hebatnya mereka, pandainya mereka berbicara. Ya, Allah mengatakan wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Apabila kamu melihat badan-badan mereka, itu badan-badan mereka membuat kagum kalian karena badannya hebat-hebat, kuat-kuat, Masya Allah. Kenapa? Karena orang munafik itu hanya memikirkan
kemakmuran badan dan tidak memikirkan kemakmuran hati, saudaraku sekalian. Bukan berarti kita tidak boleh memperhatikan badan kita, boleh. Namun yang tidak boleh itu sebatas memperhatikan badan tapi tidak memperhatikan kemakmuran hati dan kesehatannya. Itu orang munafik. Orang munafik di antara perangainya seperti itu, hanya sebatas memikirkan tubuhnya saja. Ya. Ada orang yang hanya sebatas memikirkan bagaimana tubuh saya bagus, bagaimana bentuk tubuh saya bagus, ya, bagaimana saya tetap kelihatan ganteng, cantik dan yang lainnya. Sementara hatinya kosong dari iman. Dia tidak peduli apakah hatinya akan penuh banyak penyakit. Ya. Apakah keimanannya akan lusuh atau tidak, dia tidak peduli. Maka ini diantara perangai kemunafikan, saudaraku. Lalu Allah mengatakan apa? Wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannada. Kalau mereka berbicara, kamu akan mendengarkan ucapan mereka karena saking pandainya mereka berucap. Itu ya, orang munafik itu pandai beretorika, pandai menyampaikan, ya pandai berbicara, tapi tidak pandai beramal. Bukan berarti kita tidak boleh pandai berbicara ketika ceramah supaya orang-orang mau mendengarkan. Boleh saja, nggak masalah. Bukankah Rasulullah SAW dan para Rasul pun juga, ya, dalam menyampaikan ilmu pun juga luar biasa. Tapi yang tercela adalah sebatas pandai bicara tapi tidak mengamalkan dan tidak beramal. Lah ya akhi, jangan kita hanya sebatas memikirkan lahiriah diri kita. Ya, kita pandai bicara hanya karena ingin disebut, wah si fulan alim. Ya, kita pandai beretorika di dalam menyampaikan dalam ceramah, ya, hanya karena ingin disebut, wah si fulan hafid, si fulan, wah pengen dapat ya like jempol manusia, pengen dapat follower yang ya puluhan ribu bahkan jutaan. Percuma itu, tidak ada nilainya di mata Allah sama sekali kalau ternyata harapannya seperti itu. Ya. Yang terpenting adalah ya akhi, kemakmuran hati dan amal, ilmu yang disertai dengan amal. Karena ilmu tanpa amal akan menjerumuskan ke neraka. Amal tanpa ilmu pun ya tidak akan diterima oleh Allah Jalla wa Ala dan akan menjerumuskan juga ke dalam api neraka. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Baik, kita sekarang masuk ke at-tarhib minad da'wah fil ilmi wal Qur'an. Ancaman dari orang yang ngaku-ngaku dirinya berilmu, ya, padahal ya dia tidak berilmu, atau dia merasa diri paling alim. Ini pun juga tidak boleh, saudaraku. Kita tidak boleh merasa diri kita sudah hebat banget. Tidak boleh kita merasa paling alim. Dan tidak boleh kita menganggap remeh orang lain. Alah, saya ini ilmunya lebih hebat dari dia. Ini tidak boleh. Ya. Hadis 134. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qama Musa sallallahu alaihi wasallam khatiban fi Bani Israil. Nabi Musa berdiri di hadapan Bani Israel berkhutbah. Fasuil, lalu ditanya, Ayyun nasi a'lam, siapakah manusia yang paling berilmu? Faqala ana a'lam. Maka Nabi Musa berkata, akulah yang paling berilmu. Fa'ataballahu alaih idh lam yaruddal ilma ilaih. Maka Allah pun menegur Nabi Musa karena tidak mengembalikan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa'auhallahu ilaih. Lalu Allah pun wahyukan kepada Nabi Musa.
inna abdan min ibadi bimajma'al bahrain. Ya, sesungguhnya ada salah seorang hamba-hambaku di tempat pertemuan dua lautan. Huwa a'lam minka, dia lebih berilmu darimu. Yaitu berilmu dalam ilmu yang lain tentunya ya. Yang disebut dengan Khadir ini, Khidir. Ya. Di mana Khadir diberikan oleh Allah keilmuan tentang perkara yang gaib. Ya. Ini tidak diajarkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa diajarkan oleh Allah ilmu tentang halal dan haram. Ya, maka Allah mengatakan Khadir lebih berilmu darimu, artinya lebih berilmu dari sisi ini. Adapun dari masalah halal dan haram, tentu Nabi Musa lebih berilmu daripada Khidir, ini Khadir. Ya. Qala ya Rabb, kaifa bih? Lalu kemudian Nabi Musa berkata, wahai Rabb, bagaimana caranya aku bisa bertemu dengan dia supaya aku bisa menuntut ilmu kepadanya? Subhanallah. Lihatlah kepada Nabi Musa. Padahal beliau Nabi yang mendapatkan wahyu. Ketika diberitahu oleh Allah bahwasanya ada hambaku yang lebih berilmu darimu. Ternyata Nabi Musa ya bertanya kepada Allah bagaimana caranya bisa ketemu dan bisa nuntut ilmu kepada dia. Padahal Nabi Musa jauh lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada Khadir. Ya, semua ulama sepakat bahwa nabi yang terbaik itu 5 nabi yang disebut dengan ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan bahwasanya Nabi Musa jauh lebih baik dibandingkan Khadir. Tapi lihat ketawaduannya siapa Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya. Nabi Musa bertanya, ya Allah bagaimana aku bisa bertemu dengan dia? Aku ingin mengambil ilmu dari dia. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Nabi Musa, ihmil hutan fi miktal. Bawalah ikan ya dalam bejana. Fa idza faqadtahu fa huwa tham. Kalau kamu kehilangan ikan itu, disitulah kamu akan bertemu dengannya. Fadzakara al-haditsa fi istima'ihi bil Khadir ila an qala, kemudian ia pun menyebutkan hadis tentang pertemuan Nabi Musa dengan Khadir sampai ia berkata, fantalaqa yamshiyani ala sahil al-bahr laisa lahuma safinah famarrat bihima safinah fakallamuhum an yahmiluhuma fa'urifa al-Khadir fahamaluhuma bighairi naulin. Ya. Maka keduanya itu Nabi Musa dan Khadir pun pergilah berjalan di pinggir laut. Ya, mereka tidak menemukan safinah, ya kapal. Lalu lewatlah sebuah kapal. Lalu kemudian ya Nabi Khadir dan Nabi Musa mengajak bicara pemilik kapal agar bisa membawa mereka. Ternyata pemilik kapal mengenal Khadir. Ya. Maka mereka pun kemudian membawa keduanya dengan tanpa upah. Faja'a usfurun fawaqa'a ala harfis safinah. Lalu datanglah usfur. Usfur itu burung. Ya, sejenis burung pipit. Fawaqa'a ala harfis safinah, lalu ia bertengger di pinggir kapal tersebut. Fanaqara naqratan anaqrataini fil bahr. Lalu ia mematuk dengan sekali patuk atau 2 patuk di laut itu. Faqal Khadir, maka Khadir berkata, ya Musa, nama naqasa ilmi wa ilmuka min ilmillah illa ka naqrati hadzal usfur fi hadzal bahr. Hai Musa, tidaklah keilmuan kita berdua dibandingkan dengan keilmuan Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali seperti air laut yang dipatuk oleh burung tersebut. Ya, sedikit sekali ilmu kita dibandingkan dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Hai Musa, ya,
Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, bainama Musa yamshi fi mala'in min bani Israel, ketika Nabi Musa sedang berjalan di tengah-tengah Bani Israel, idja'ahu rajulun, lalu tiba-tiba datang ada orang berkata kepada Nabi Musa, faqala lahu, hal ta'lamu ahadan a'lamu minka? Apakah kamu tahu ada orang yang lebih berilmu darimu? Maka Nabi Musa berkata, la, tidak ada. Ya, maka Allah menegur, fa'auhallahu ila Musa, maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, bal abdun al-Khadir, ada hambaku yaitu Khadir. Fasa'ala Musa sabil ilaih, maka Nabi Musa pun meminta kepada Allah agar bisa bertemu dengannya untuk menuntut ilmunya. Ya. Hadis ini, akhi, kita ambil faidah bahwa tidak boleh kita merasa diri paling berilmu. Ya. Akan tetapi kita serahkan semuanya kepada Allah, bahwa Allah lah yang paling berilmu. Dan kita tidak tahu dan tidak bisa mengukur ilmu seseorang. Padahal kita yakin ya, bahwa di zaman Nabi Musa lah yang paling tahu tentang syariat halal dan haram. Kita yakin itu. Dibandingkan dengan Bani Israel semuanya, tentunya Nabi Musa yang paling berilmu. Tapi tetap Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Musa. Kenapa tidak menisbatkan ilmu kepada Allah, tidak mengatakan Allah yang lebih tahu? Ya, Allah yang paling berilmu. Maka kemudian Allah menegur Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka dari itu ya akhi, apalagi di zaman sekarang, kalau ini Nabi Musa, Nabi loh, Rasul bahkan beliau, termasuk ulul azmi, sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan diri kita? Kita terkadang merasa dari kita hanya karena punya gelar doktor atau profesor, lalu kita meremehkan orang lain. Kita merasa diri kita yang paling berilmu sudah. Ya, rasa ujub, rasa sombong muncul di hati kita. Buat apa akhi kita punya ilmu kalau hanya sebatas untuk bersombong? La wallah. Ilmu bukan buat disombongkan, saudaraku. Ilmu itu harusnya yang menimbulkan ketawaduan. Itu tanda ilmu yang bermanfaat. Makanya kalau ada orang bersombong dengan ilmunya, itu tanda sebetulnya dia tidak mengamalkan ilmunya. Sebagaimana Ibnu Hibban Al-Busti dalam kitab Raudatul Uqala, ia menyebutkan bahwa orang yang tidak mengamalkan ilmunya biasanya diberikan bala oleh Allah, bahwa ilmu itu menimbulkan kesombongan. Dan Anda tahu bagaimana sombong di mata Allah. Sombong itu dosa besar. Sampai-sampai Rasulullah SAW sabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Ya, tidak masuk surga orang yang ada di hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan, saudaraku. Ya. Maka jangan pernah, saudaraku, ilmu membuat kita sombong. Ya. Kita tidak tahu siapa yang paling mulia di mata Allah. Ya. Karena kemuliaan bukan sebatas mata-mata dengan ilmu, bukan. Tapi hakikatnya dengan ketakwaan. Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, berkata, laisa al-ilmu bi kathrati riwayah, wa innamal ilmu al-khasyah. Ilmu bukan sebatas banyaknya hafal riwayat, bukan. Akan tetapi ilmu itu hakikatnya khasyah, yang menimbulkan rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Itulah ilmu, saudaraku. Ya. Anda tahu sebaik-baik tabi'in siapa? Yang Rasulullah sebutkan, khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in siapa? Kata Rasulullah, Uwais Al-Qarani. Apakah ia termasuk ulama yang sangat berilmu di zamannya? Bukan, ternyata. Apakah ia seorang umara? Bukan juga. Apa ia sebagai orang yang punya kedudukan di kaumnya? Enggak, ternyata. Dia enggak dipandang orang. Bahkan diremehkan banyak orang. Kaumnya meremehkan dia karena dia nggak punya kedudukan. Dia orang miskin. Ya, nggak bernilai di mata manusia.
ternyata Rasulullah mengatakan dia apa? Ya khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in. Padahal di masa tabi'in ada orang yang paling berilmu. A'lamut tabi'in, orang yang paling berilmu siapa? Sa'id bin Musayyib. Ya, ulama-ulama tabi'in banyak. Sa'id bin Jubair, ya, Mujahid bin Jabr, dan yang lainnya, Abul Aliyah dan yang lainnya. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan sebaik-baik tabi'in Uwais Al-Qarani. Ya, subhanallah saudaraku. Maka dari itulah, jangan sampai kita bersombong dengan ilmu kita, tertipu dengan banyaknya ilmu. Ya. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, akhi, bahwa para nabi itu maksum, terjaga. Di mana mereka kalau jatuh kepada kesalahan segera Allah tegur. Rasulullah SAW dalam beberapa ayat ditegur oleh Allah. Contohnya ayat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Ya Muhammad bermuka masam dan berpaling hanya karena datang kepadanya orang yang buta. Ya. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwa para nabi, para rasul maksum, terpelihara. Ya. Faedah selanjutnya saudaraku sekalian yang bisa kita petik yang ketiga, hadis ini menunjukkan akan ketawaduan Nabi Musa. Dan demikian seharusnya kita juga. Nabi Musa padahal subhanallah sudah kita sebutkan tadi bagaimana keilmuan beliau, kedudukan beliau, Masya Allah, sebagai Nabi dan Rasul dan Ulul Azmi. Tapi ketika dikatakan kepada Nabi Musa, ada hambaku yang lebih berilmu, Nabi Musa kemudian minta kepada Allah bisa ketemu, ya, pengen ketemu Khadir supaya apa? Bisa menuntut ilmunya. Allahu Akbar. Maka dari itulah setinggi apapun keilmuan kita, akhi, ya, ketika kita tahu ada orang yang lebih berilmu dari kita atau punya ilmu yang kita tidak ketahui, segeralah kita nuntut ilmu ke dia. Iya. Jangan tertipu dengan gelar-gelar orang mengatakan kepada kita, kita ahli ilmu. Jangan tertipu, ya, karena gara-gara kita disebut sebagai ustadz besar, ya, dan yang lainnya. Jangan tertipu itu. Ya. Karena terkadang ketika kita dilulukan oleh orang, dianggap sebagai ustadz, Masya Allah, berilmu, ya, itu membuat kita tidak mau menuntut ilmu kepada, ya, ustadz lain. La wallah ya akhi, ini ya sebetulnya masuk di dalam kategori ujub. Ya. Ini Nabi Musa alaihissalam, jauh ilmunya lebih beliau dibandingkan kita-kita. Sehebat apapun ya ilmu kita, tidak ada apa-apanya dibandingkan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Tapi Nabi Musa ternyata ingin bertemu dengan Khidir untuk menuntut ilmu kepada Nabi Khidir. Saudaraku seiman, ya, setiap kita harus seperti Nabi Musa alaihissalam dalam semangat menuntut ilmu. Di zaman ini, zaman pandemi aja, ya, dulu sebelum di zaman pandemi banyak orang semangat menuntut ilmu. Ternyata Allah uji kita dengan musim pandemi. Dengan musim pandemi terlihat siapa yang memang betul-betul jujur, serius dalam menuntut ilmu, dan siapa yang tidak jujur dan tidak serius menuntut ilmu. Kelihatan. Ya. Yang jujur menuntut ilmu, semangatnya terus tidak padam. Dia terus menggali ilmu, terus menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang tidak jujur dalam menuntut ilmu, padam. Ya, di musim pandemi akhirnya lebih sibuk dengan apa? Dengan game. Di musim pandemi sibuk dengan apa? Nonton YouTube. Dengan apa? Ya, dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Allahul musta'an wa alitiklan, saudaraku seiman.
Azani Allah wa iyyakum. Saya kira cukup dulu sampai di sini ya. Wabillahi taufik. Nah, baik, syukur atas materi yang telah disampaikan kepada Ustaz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari beberapa hadis telah dibacakan bisa kita ambil manfaatnya, dan tentunya kita bisa berusaha untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui tersebut. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Baik, yang pertama Ustaz, ada pertanyaan di layanan pesan singkat dari penanya yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hadis nomor yang ke 30 dan 31 tadi, lantas bagaimana atau dosa mana yang lebih besar Ustadz, antara mereka yang berilmu tapi tidak mengamalkannya dan orang yang sengaja tidak mau menuntut ilmu? Dua-duanya dosanya besar. Adapun pertanyaan mana yang lebih besar dosanya, ini pertanyaan yang menurut saya kurang bagus. Ya, karena seakan-akan kalau misalnya ini lebih besar, ini tidak lebih besar, akhirnya mendingan yang ini. Akhirnya ya seharusnya kita memberikan motivasi orang untuk berilmu, menuntut ilmu dan beramal. Gara-gara perbandingan ini malah gembosin. Makanya para sahabat pun tidak pernah bertanya ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mana yang lebih baik? Orang yang berilmu tapi tidak beramal, atau orang yang tidak menuntut ilmu? Dua-duanya terancam. Dua-duanya berdosa. Adapun membanding-bandingkan ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Karena tujuan kita adalah bagaimana memotivasi manusia agar mereka mau beramal, mau menuntut ilmu Allah. Ya, berapa banyak perbandingan itu kita buat, akhirnya membuat orang jadi melempem semangatnya. Ya, ada orang membandingkan, lebih baik saya ya yang masih sholat sunnah daripada si fulan nggak sholat sunnah. Sehingga akhirnya dengan perbandingan ini jadi melempem itu. Tidak ada perlombaan dalam beramal. Tidak ada perlombaan di dalam bagaimana kita menjadi lebih baik. Ya. Maka saya katakan bahwa orang yang tidak menuntut ilmu berdosa. Orang yang menuntut ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu juga berdosa. Jadi yang benar bagaimana? Yaitu kita semangat menuntut ilmu, kita pun semangat mengamalkan ilmu. Demikian, Wallahu a'lam. Nah, baik, terima kasih banyak, syukur atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Ya Ustaz, bagaimana sebenarnya adab seorang pendakwah kepada pendakwah yang lainnya? Apakah seseorang harus izin terlebih dahulu ketika ingin berdakwah di tempat lain, di mana di situ sudah ada dai yang dikenal telah lebih dahulu berdakwah sunnah di tempat tersebut, dan apakah hal tersebut bagian dari manhaj dakwah? Sebetulnya tidak ada dalilnya harus minta izin. Kalau kita berdakwah di tempat lain, di situ ada ustadznya, kita harus minta izin, tuh nggak ada dalil dari Al-Quran dan hadis. Cuma memang secara adab saja. Ya, secara adab saja kita berusaha untuk menjaga perasaan, ya, menjaga perasaan ustadz yang ada di daerah tersebut, ya, supaya apa? Supaya menghindari kedengkian ataupun yang lainnya. Dan seorang ustadz yang ada di daerah tersebut juga jangan merasa saya lebih paham dari kalian. Kamu di sini cuma bawa masalah aja. Nggak boleh seperti itu. Berikan kesempatan dan jelaskan kepada ustadz yang baru datang ini tentang keadaan ya masyarakat di sini begini. Kalau kita memang merasa lebih tahu dari dia, untuk kita bimbing bahwa ya apa hendaknya yang disampaikan begini dan begitu.
Nah ini ya, makanya dari itu seorang ustadz ketika datang ke suatu kota atau suatu daerah yang tentunya seorang ustadz tidak tahu bagaimana keadaan audien di sana. Dan memahami keadaan audien itu termasuk fikih dakwah. Nabi SAW ketika hendak mengutus Mu'adz ke Yaman, Nabi memberitahu dulu kepada Mu'adz tentang siapa audien yang hendak dihadapi. Kata Rasulullah SAW apa? Innaka ta'ti qauman ahlal kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Maka seorang ustadz ya, ketika diundang ke suatu tempat, ya, berusahalah tujuan dia yang pertama adalah untuk berdakwah, menyebarkan ilmu. Yang kedua, ya, berusahalah jangan sampai menjadi sebab munculnya fitnah di sana. Berusahalah jangan sampai menjadi sebab munculnya fitnah di sana. Ya, dia berusaha coba hubungi ustadz yang ada di sana. Kemudian dia sampaikan bahwa dia mau mengisi di sana. Supaya apa? Supaya apa? Menghormati dan menjaga hati ustadz tersebut. Iya. Kemudian saudaraku sekalian, kalau terkadang kenyataan yang ada di kita, di suatu tempat ada dua kubu masalahnya. Dan dua-duanya Masya Allah ya Ahlus Sunnah sebetulnya, tapi berkubu-kubu. Ketika kita datang ke Ustadz Fulan nggak nerima, ya kubu yang sana nggak terima. Maka kalau datangnya kita malah semakin menambah fitnah, lebih baik jangan datang. Ya, masih banyak kok tempat yang lain yang bisa kita sampaikan ilmu. Kalau kedatangan kita malah menimbulkan fitnah berat, malah tambah ya semakin menganga ya fitnah di sana, lebih baik jangan. Tapi kalau tujuan kita datang untuk islah, memperbaiki, alhamdulillah. Ya. Maka seorang dai tentu sebelum datang ke suatu tempat, berusahalah dia mengenal tempat tersebut, keadaan dakwah di sana bagaimana. Karena terkadang di zaman sekarang juga ada kedatangan dai itu dijadikan kesempatan oleh ya kelompok-kelompok yang menyimpang. Yang kemudian kelompok menyimpang ini sengaja menggunakan dai ini ya untuk foto bersama ataupun yang lainnya, dalam rangka ini loh, saya dekat sama ustadz ini loh. Ya, padahal ternyata pemikirannya misalnya menyimpang. Nah ini juga hati-hati saudaraku sekalian. Nah, seorang dai juga harus faqih dalam masalah fikih dakwah. Ya. Nah, yang jelas ya masalah kalau ada dalilnya nggak harus minta izin, yang nggak ada dalilnya memang dari Al-Quran dan dari Nabi SAW. Saya belum menemukan itu. Tapi secara adab saja, ya. Maka untuk menjaga hati mereka, menghormati ustadz yang sudah lama berdakwah di sana, ya. Maka kita hendaknya menghubungi, apalagi di zaman sekarang kan ada telepon dan yang lainnya. Allahu a'lam. Nah. Baik, terima kasih banyak atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz, sangat menarik sekali. Baik, untuk selanjutnya yang ketiga kami masih ajukan di layanan pesan singkat, yaitu ada pertanyaan, ya Ustaz, apakah masuk dalam kategori seseorang yang membakar dirinya tetapi dia juga bisa menerangi orang lain, yaitu mereka yang aktif dalam lembaga dakwah tapi ternyata ilmu dan amalnya sangat minim, dengan alasan tidak mengapa orang lain yang mendapatkan ilmu, yang penting kita sudah bisa ikut andil menyebarkan dakwah para ustadz untuk orang lain. Nah inilah contoh bagaikan lilin. Dia mengatakan tidak mengapa orang dapat ilmu. Jadi orang dapat ilmu disebabkan kita. Kita nggak dapat ilmu nggak masalah. Jadi lalu bagaimana dengan hadis tadi? Bagai perumpamaan orang yang mengajarkan kebaikan dan melupakan dirinya sendiri.
Kita ingin orang dapat ilmu, tapi kita sendiri nggak dapat. Itu kita seperti lilin kalau gitu. Kita menerangi orang, tapi kita sendiri terbakar. Kita sendiri nggak dapat faedah. Banyak terkadang panitia-panitia kajian begitu. Ya, panitia kajian terkadang dia yang paling tidak bisa menuntut ilmu. Kenapa? Karena dia sibuk buat jemput ustadz, sibuk buat menyediakan ini dan itu, sibuk dan ini dan itu. Akhirnya apa? Ya, dia tidak bisa menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga bukan berarti ya ucapan saya ini mau menggembosi panitia, tidak. Ya. Harus ada memang panitia untuk menyediakan orang supaya menuntut ilmu. Ini pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga panitia juga berusaha bisa mendapatkan bagian besar dari ilmu ustadz yang dia undang tersebut. Ya. Dengan cara misalnya dia merekamnya, kalau memang dia sangat sibuk sekali dengan urusan-urusan ini dan itu, ya dia minta rekamannya nanti untuk dia simak setelah itu. Yang jelas jangan sampai semangatnya hanya sebatas mengundang ustadz, bikin tabligh akbar, tapi menuntut ilmunya nggak punya semangat. Ini tentu tidak dibenarkan. Ya, Allahu a'lam. Ya, nah baik, terima kasih banyak sekarang jazakallahu khair atas jawaban-jawaban Ustaz. Demikian 3 pertanyaan kami telah ajukan di layanan pesan singkat, dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung. Sekali lagi kami harapkan untuk pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan hamba Allah di Semarang. Silakan pertanyaannya. Mohon nasihat Ustaz. Bagaimana cara atau solusi bagi orang tua dalam mendidik anak yang tidak mau masuk pondok pesantren? Karena tidak mau melakukan apa? Tidak mau masuk pondok pesantren. Tidak mau masuk pondok pesantren. Nah, anak sudah dinasihati, diberi gambaran tentang bagaimana di pondok, namun anak tetap tidak mau. SMP atau SMA? SMP. SMP laki-laki, ya? Iya, nah. SMP ada, SMA ada, jadi mau masuk SMA sama mau masuk SMP. Nah, sedangkan di sekitar kami, pondok bermanfaat salaf ini memang ya bagi kami terlalu mahal gitu. Nah, itu bagaimana kami mendidik anak-anak kami di rumah dengan kondisi yang seperti itu. Begitu saja, Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita, Ibu ya, kalau kita bertujuan agar anak kita nanti bisa masuk pesantren, berarti dari awal kita harus sudah menanamkan cinta pesantren dan menggambarkan kepada mereka tentang bagusnya pesantren dan mengenalkan mereka kepada santri-santri. Cuma masalahnya ketika anak itu kita didik di rumah, ternyata di sekolah beda lagi. Masalahnya ini yang berat. Dia berteman dengan teman-teman yang buruk, yang memberikan kepada dia seakan citra pesantren itu jelek. Iya. Karena saya dulu terus terang merasakan, ya ketika saya dulu sekolah umum, itu kita dididik seakan-akan bahwa ilmu dunia itu segala-galanya. Ya. Kalau kita ingin sukses di dunia, ya kita harus menguasai komputer, menguasai ini, menguasai itu. Sementara kalau kita cuma belajar agama doang, kita nggak paham masalah ilmu dunia, nanti bakalan jadi apa? Ini syubhat selalu ada. Dan itu saya dulu waktu pesantren merasakan itu. Ya. Dan itulah yang banyak menjadikan para penuntut ilmu berpaling dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena takut soal dunia. Takut soal rezeki. Nanti saya kalau nggak punya skill ini, skill itu gimana? Ya. Nah inilah Ibu, coba Ibu sering-sering ngobrol sama anak. Tanya kepada dia, kenapa sih nak kamu nggak mau masuk pesantren? Alasannya kenapa? Pasti ada alasan tuh, Bu.
Ya, ibu harus menggali dulu kenapa sebab utama si anak ini nggak mau masuk pesantren, sementara ibu pengen misalnya si anak masuk pesantren. Berarti ibu harus menggali dulu sebab utamanya kenapa ini. Setelah ibu gali betul, ibu pelajari, ibu kaji, ya, maka ibu harus cari obat yang paling mujarab. Kalau ibu hanya sebatas menasihati, apalagi sambil marah-marah, nggak ada manfaatnya. Tapi kalau ibu gali dulu, pelajari baik-baik, ya, seperti seorang ilmuwan, ya, kenapa anak saya tidak mau masuk pesantren, ya, pasti ada sebabnya ini. Maka ibu gali, ibu dengan cara ngobrol sama anak, ibu memperhatikan pergaulan dia. Nah, setelah ketahuan, oh sebab utamanya ini rupanya. Nah, dari sini ibu harus obati. Ya. Katanya pesantren itu gini, katanya pesantren itu. Nah, ya kita sampaikan kepada dia, kata siapa nak? Orang yang masuk pesantren itu bakalan begini dan begitu. Tuh lihat buktinya. Ustadz-ustadz yang masuk pesantren, Masya Allah. Ya. Sekarang sudah pada berhasil, dan tadinya mereka di pesantren, Alhamdulillah. Ya. Kata siapa orang yang mencari akhirat tidak dapat dunia, nak? Ya. Kata siapa? Justru orang yang mencari akhirat dapat dua-duanya. Dunia dapat, akhirat dapat. Tapi orang yang hanya mencari dunia, akhirat nggak dapat, dunia belum tentu dapat. Nah, sampaikan itu. Dan jangan bosan untuk memberikan kepada dia motivasi. Ya. Seperti ibu didatangi oleh sales yang menawarkan barang. Bagaimana caranya ibu tertarik dengan barang itu? Ibu belajar sama sales itu. Gimana supaya anak ibu supaya tertarik sama pesantren. Ya. Ibu harus paham berarti ya ilmu marketing. Ya. Bagaimana caranya supaya anak saya senang pesantren. Ya, demikian. Semoga ibu diberikan oleh Allah kesabaran ya. Allahu a'lam. Baik, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian untuk ibu yang berada di Semarang. Dan selanjutnya yang kedua, masih kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya kembali melalui layanan telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Dengan Ibu Tini di Jakarta Timur. Di Jakarta Timur. Silakan langsung pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, saya kan alhamdulillah sejak dulu sampai sekarang kan selalu mendengarkan kajian-kajian. Insya Allah saya catat lah, walaupun kondisi saya nggak melihat gitu. Pertanyaan saya Ustadz, banyak orang teman-teman misalnya menanyakan ilmu apalah gitu misalnya yang ada berkaitan dengan yang sangat berkaitan dengan agama. Terus kalau saya sedikit ada berilmu disampaikan, apa itu bukan kesombongan Ustadz ya? Saya bilang ya sepengetahuan saya seperti ini yang pernah disampaikan Ustadz kepada saya, terus saya jawab gitu Ustadz. Nah. Apakah itu bukan kesombongan gitu Ustadz? Baik. Syukron jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih memahami tentang sombong, penting kita paham dulu apa itu sombong. Kalau kita sudah paham tentang sombong, maka tinggal kita melihat ada enggak ciri sombong di situ. Ya. Nabi SAW menyebutkan apa itu sombong. Kata Nabi SAW, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu artinya menolak kebenaran yang disampaikan orang-orang. Ya. Yang kedua, wa ghamtun nas, dan menganggap remeh orang lain. Nah, sekarang ketika ibu menyampaikan ilmu yang sudah ibu ketahui, ada enggak sifat itu pada diri ibu? Ibu sampaikan ilmu kepada orang lain. Ada enggak di hati ibu
perasaan meremehkan dia. Kalau nggak ada, berarti nggak sombong. Ya, jadi pahami dulu makna sombong itu. Ya. Karena Rasulullah SAW juga pernah dalam hadis tersebut ditanya, seseorang ada yang suka pakaiannya bagus, sendalnya bagus, apakah itu termasuk kesombongan ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Tidak. Kalau itu keindahan dan Allah cinta kepada indah, ya sesuatu yang indah, Allah itu indah. Tapi kata Rasulullah, sombong itu hakikatnya menolak kebenaran, dan ini sombong yang paling berat, karena hakikat kebenaran itu yang datang dari Allah Jalla wa'ala. Wa ghamtun nas, dan sombong kepada manusia itu dengan meremehkan mereka. Maka kalau ini tidak ada, alhamdulillah, ibu tidak termasuk orang yang sombong. Tapi kalau ibu ada, misalnya ibu sampaikan ilmu sambil meremehkan kepada dia dan merasa ibu yang lebih hebat dan lebih baik dari dia, berarti ibu sombong. Ya demikian Bu, Allahu a'lam. Baik, terima kasih banyak atas jawaban Ustaz. Demikian untuk ibu yang berada di Jakarta. Dan selanjutnya yang ketiga, masih kemudian kesempatan untuk Anda yang bertanya langsung, silahkan di line telepon. Halo. Assalamualaikum, Raja TV. Naam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Alhamdulillah kesambung ya, dengan Ibu Yuni di Jakarta Timur. Silahkan langsung ke pertanyaan Ibu Yuni. Assalamualaikum Ustadz Abu Yahya. Semoga Ustadz Abu Yahya berkeluarga selalu dalam lindungan Allah berdankunya. Begini Ustadz, ini di luar tema boleh ya? Kebetulan saya kan sering mendengar ceramah-ceramah Ustadz sendiri dan Ustadz yang lain mengenai hutang. Ya, bagaimana kita punya orang berhutang pada kita, sudah kita tagih sekian tahun belum membayarkannya. Yang kata Ustadz sendiri, pernah saya dengar bahwa Rasulullah tidak mau menyolatkan ketika sahabatnya berhutang. Sementara saya orang-orang yang punya hutang belum membayar kepada saya, dan saya pun punya hutang pada saudara saya. Itu yang menjadi satu ketakutan saya ketika saya ibadah. Apakah Allah menerima ibadah saya karena saya masih berhutang? Sementara saya, kalau orang yang membayar hutang pada saya bisa melunaskan. Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran, jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ibu punya hutang sama orang, segera lunasi. Ya. Segera lunasi, jangan diundur-undur dari waktu yang telah ditentukan. Ya, karena mengundur waktu yang telah ditentukan, walaupun itu 1 jam, itu termasuk kezaliman. Walaupun itu 1 hari, itu termasuk kezaliman. Misal, ya, ibu berhutang sama si A, dan ibu janji mau mengembalikan pada tanggal 25 Oktober misalnya. Qadarullah, ibu mengembalikannya tanggal 26, berarti ibu sudah zalim 1 hari. Sudah zalim 1 hari. Itu termasuk kezaliman. Kata Rasulullah SAW, apa? Mutlul ghaniyyi dzulmun. Mutl itu apa sih? Ya, menunda-nunda, karet. Ya. Orang yang mampu membayar hutang termasuk kezaliman. Termasuk kezaliman. Berarti ya harus tepat waktu. Kalau ternyata di waktu haknya kita tidak punya uang untuk bayar, harus kita sampaikan bahwa saya tidak punya uang untuk bayar, mohon ditangguhkan. Dan menangguhkan pembayaran tentu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau misalnya ada orang banyak berhutang kepada kita, si fulan berhutang sama saya dan sudah lama nggak bayar-bayar, kita lihat coba Bu, kenapa dia nggak bayar? Kalau dia nggak bayar karena hidupnya susah, ya, maka mudahkan. Ya. Kata Rasulullah SAW, wa man yassara an mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang berhutang kepada dirinya, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Ya.
Apalagi kalau misalnya ibu lihat orangnya susah banget, ya maafkan, udah nggak usah dibayar, buat kamu aja. Sebutkan dalam hadis, ada orang yang dihisap oleh Allah pada hari kiamat. Lalu Allah bertanya kepada dia, apa amalmu? Orang ini berkata, aku tidak punya amal apa-apa ya Allah. Coba kamu ingat-ingat apa amalmu. Orang ini berkata, aku dulu hanya pernah menghutangi orang-orang. Lalu aku lihat kalau ada orang yang susah, aku maafkan dia. Maka Allah berfirman, hari ini aku pun maafkan kamu. Subhanallah. Ya, tentu ini pahalanya yang lebih besar. Kalau memang ternyata orang yang berhutang kepada ibu itu orang susah, mudahkan Bu, supaya Allah berikan kepada ibu kemudahan dunia dan akhirat. Apalagi kalau orangnya miskin, sudahlah maafkan saja. Itu menjadi sebab Allah maafkan ibu pada hari kiamat. Wallahi maaf Allah itu lebih kita butuhkan dari segala-galanya. Tapi kalau dia orang kaya, mampu bayar, tapi nggak mau bayar, maka cukup kita sampaikan kepadanya hadis, berikan nasihat saja. Kita tidak bisa memaksa. Ya, kalau dalam Islam, ya, orang seperti ini boleh dilaporkan ke qadhi, dan nanti qadhi akan memenjarakan dia, menghabis, ya, menghajar, artinya memberikan batasan, dia nggak boleh belanja macam-macam sampai dia mau bayar hutangnya. Kalau nggak mau juga, maka diambil dari sebagian hartanya itu untuk dibayar kepada orang yang berhutang. Cuma masalahnya kan di negeri kita tidak seperti itu sistemnya. Ya. Maka kalau kita di negeri kita seperti ini, ya kita hanya sebatas mengingatkan saja. Ini maaf, saya punya hadis, ada menemukan hadis, silahkan dibaca. Mutlul ghaniyyi dzulmun. Orang yang mampu bayar hutang tapi dia menunda-nunda, ya, maka itu termasuk kezaliman. Ya. Yuhillu 'irdah, bahkan menghalalkan kehormatannya. Maksudnya kata para ulama, ya nggak apa-apa kita sampaikan ke orang lain, itu si fulan ngutang ke saya nggak bayar-bayar, nggak masalah, dan itu halal buat dia karena Rasulullah mengizinkannya. Ya. Nah ini Ibu, coba Ibu lihat keadaan orang yang berhutang ini. Apakah dia termasuk orang yang susah, ataukah dia orang yang memang kaya tapi sengaja nggak mau bayar? Ya, kalau dia orang kaya sengaja nggak mau bayar, cukup Ibu nasihati, ingatkan, takut-takuti dengan neraka. Ya. Kalau ternyata tetap nggak mau bayar juga, itu keuntungan buat Ibu nanti pada hari kiamat. Sebab dia akan bayar dengan amalan soleh dia. Ya, di hari kiamat yang sangat kita butuhkan amalan soleh. Allahu a'lam. Nah, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Yang benar itu semua dari Allah, dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya. Wabillahi taufiq. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.